Kalau kamu merasa bahwa dirimu sakit itu karena Allah aja menginginkan saya sakit, oh salah lagi. Apalah. Banyak kan seperti itu. Iya, salah itu. Dia nyalain Allah berarti. Ini sakit dari Allah, ntar juga Allah yang nyembuhin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ada sebuah hadis Nabi mengatakan jangan marah bagimu surga. Nah, itu kan jangan marah bagimu surga. Sementara sifat marah itu rata-rata dimiliki oleh semua orang seperti itu, Pak Ustadz ya. Karena imbalan kalau nggak marah itu surga, sesuatu yang mulia. Berarti marah ini udah menjadi karakter setiap orang. Nah, Sesuatu yang biasa gitu loh, tapi berdampak luar biasa. Biasa nanti di akhiratnya ya. Gimana tuh? Gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau hadis itu kita hanya cuma dengar biasa, itu ya biasa aja. Kesannya nggak ada dapatnya di sini. Jangan marah bagimu surga ya, orang Islam semua sedunia tahu. Sedunia tahu. Tapi yang bagaimana surga yang diceritakan dalam hadis tersebut, nah ini orang nggak bakal paham. Nggak bakal paham kecuali orang-orang yang diberi paham oleh Allah Ta'ala dan kemudian mengerjakan. Jadi kalau kita berpikir kalau orang marah itu di dunia, kenapa kok ini langsung belakangnya itu di akhirat yaitu surga? Kan begitu ya. Padahal gambarannya adalah kalau surga itu sesuatu yang nyaman aja dulu, nyaman dulu aja. Kita tidak memasuki ranah surga yang ada pada akhirat. Tetapi kita masuk ranah surga yang ada di dunia. Kalau itu kita anggap surga, tetapi bukan surga ya. Salah satunya adalah kita dilancarkan semuanya oleh Allah Ta'ala, nyaman. Ujian itu kecil-kecil bukan gede, itu kan nyaman. Itu kan juga istilahnya kalau kita bilang itu kan salah satu kenyamanan di dunia atau surga lah. Tapi itu bukan surga beneran ya, ini hanya gambaran aja. Nah, bagi orang-orang yang memang tidak paham dan belum diizinkan oleh Allah Ta'ala paham, dia nggak akan tahu bahwa marah ini berdampak, itu nggak akan tahu. Nggak akan tahu selamanya dari mulai dia itu mengenal Allah sampai dia itu meninggal, nggak akan tahu kalau marah itu berdampak. Kalau yang namanya nafsu itu berdampak, itu dia nggak akan tahu. Nah, marah ini memang diceritakan di banyak di hadis tersebut itu, jangan marah bagimu surga. Yang bagaimana nih? Kalau saya sebagai diizinkan oleh Allah Ta'ala itu memahami bahwa penyakit itu diawali dari marah. Hampir semua penyakit itu diawali dari marah. Contoh, umpamanya orang suzon kemudian ada jengkel-jengkel aja, insya Allah pusing. Oh, itu dampak tidak enaknya. Dampak ya, tidak enaknya itu seperti itu. Kalau umpamanya kamu, umpamanya cara bicaramu itu ngotot, umpamanya. Ngotot itu kan belum tentu marah, tetapi menuju ke arah marah atau emosimu naik lah kasarannya. Nah, nanti dampaknya apa? Ya bisa aja dampaknya itu batuk. Seperti itu.
Dan itu orang di dunia nggak paham. Kalau mamanya kamu kalau mendengar sesuatu nggak cocok, kamu langsung marah walaupun diam. Nah ini bisa aja kamu nanti akan budak. Oh, Ya, dikasih masukan, dikasih nasihat, nggak mau dengerin, dia nolak, budak bisa. Apalagi yang ngasih nasihat orang tuanya, budaknya cepat sekali. Udah orang tua itu nggak digubris, kemudian kalau dia punya suami yang nggak digagas, budak dia. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena ada amarah pada waktu dia mendengarkan masukan dari orang tua, ya kesinggung seperti itu. Nah, itu dari situ. Kalau dari teman-teman yang pintar utak-utak telinga, ya ini sarafnya nggak berfungsi, mamanya. Iya sih, memang. Secara harfiah memang sarafnya tidak berfungsi. Saraf yang tidak berfungsi itu awalnya juga dari marah itu Pak Ustaz? Iya, awalnya insya Allah dari marah. Kalau jangan marah bagimu surga, berarti kalau marah-marah tadi itu sakit itu identik dengan neraka nggak itu Pak Ustaz? Ya identiknya seperti itu, kan nggak enak. Ya masuk rumah sakit geletak itu kan enak. Kan nggak enak sebenarnya. Makan aja nggak enak, kan gitu ya. Kadang-kadang lagi marah dibilang ntar masuk neraka, tetap aja marah terus. Ya, karena memang dia pengen masuk neraka. Seperti itu. Jadi belajar dari keadaan itu seperti itu. Jadi nggak bisa hanya berteori tok, ya nggak bisa. Teori itu untuk menjadikan dasar kita melakukan sesuatu di setiap harinya. Kan seperti itu. Jadi ada teori jangan marah bagimu surga. Ya gimana caranya? Sehingga nanti kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala faham. Orang dia nggak marah, tapi kenapa dia kena TBC? Emang kamu tahu dia marah apa enggak? Iya, benar. Dia orangnya baik, dia diam tapi kena TBC, nggak ketawa lah saya. TBC itu insya Allah disebabkan orangnya itu mudah sekali tersinggung dan kalau marah diam. Ya, Udah bener apa enggak? Tanya itu orangnya. Insya Allah bener kok. Kamu kalau marah diam dan mudah tersinggung, dia kalau dia mau jujur dia jawab iya. Iya jawabannya gitu. Tapi kalau orang yang nggak mau ini enggak kan seperti itu ya. Karena dia malaikat nggak pernah ada salah. Rugi sendiri sebenarnya. Ya iya. Nah, dia dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala nggak mau tahu. Rugi sendiri. Dia punya basic dengan teori-teori yang menurut dia benar. Padahal ya dia aja yang nggak paham aja. Nah sehingga di titik inilah kita harus belajar jangan marah. Belajar untuk tidak marah. La taktub walakal jannah itu benar-benar harus kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus belajar bahwa marah itu yang bagaimana harus dipahami. Tersinggung itu sebenarnya juga marah dalam bentuk hati nggak cocok dengan bicara orang yang kita hadapi. Padahal kalau momennya kita berpikir, kenapa harus tersinggung? Orang itu kan punya cara berpikir sendiri-sendiri. Ya sudah, biarin aja dia seperti itu. Dia akan memfitnah kita. Biarin aja dia memfitnah kita. Kenapa? Kalau dia memfitnah kita, insya Allah nanti kalau itu disebarkan terus-menerus disebarkan, insya Allah pahala dia itu untuk kita. Kan enak jadinya. Jadi kita tidak melakukan aktivitas baik karena Allah, tapi kita dapat pahala dari orang yang memfitnah. Kalau pahalanya dia habis, dosa kita dikasih ke dia, kan enak jadinya. Jadi nggak usah pikirin hati-hati seperti tersebut, sehingga kita itu semangat untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Untuk orang itu biarin aja, kan gitu. Jadi nggak perlu kita itu mikirin yang seperti mereka bikin, biarin aja. Mereka dengan canggih dengan gayanya, biarin aja. Dia juga walaupun dia tahu, tapi kalau mulutnya rese di kelompok dia yang menanggung besok. Dia tahu nggak kalau dia menanggung? Dia secara teori tahu, tapi kalau itu dilakukan, dia nggak sadar. Dia tetap merasa aja baik, benar, dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadikan nanti kita bisa lebih di hadapan Allah itu seperti itu. Makanya nggak usah marah, biasa aja. Makanya diledek, ya biasa aja. Seperti itu. Jadi la taktub walakal jannah memang seperti itu. Nah, kenapa kalau momennya orang sakit itu kan karena Allah aja ingin dia sakit loh. Nggak bisa seperti itu.
Allah itu memberikan sakit, itu ada sebabnya. Yang nggak ada sebabnya itu adalah kasih dan sayang Allah istilahnya. Jadi kalau orang itu diberi bantuan oleh Allah Ta'ala, baik itu orang Islam maupun orang yang non-Islam, itu diberi bantuan oleh Allah Ta'ala. Jadi jelas sekali di titik itu, sehingga harus difahami bahwa Allah itu tidak hanya melihat, oh kalau orang non-Islam itu terus nggak dilihat oleh Allah Ta'ala, nggak seperti pikiran kamu, nggak seperti tetap aja dilihat oleh Allah Ta'ala. Karena juga banyak kalau yang non-Islam itu punya perusahaan, orang Islam juga banyak di situ malah. Oh iya benar. Mau cerita apa? Iya benar. Dicatat baik buruknya ya. Tetap dicatat baik buruknya orang non-Islam itu dengan catatan kapan dia iman kepada Allah. Kalau dia itu iman kepada Allah Ta'ala, dan dia memohon bahwa perbuatan baik yang dulu dia lakukan semata-mata karena Allah Ta'ala, dimohonkan, insya Allah mudah-mudahan itu tercatat amal baiknya karena dia beriman pada Allah Ta'ala. Kalau dia memohon ampun atas dosa-dosa yang dulu dia lakukan walaupun sebelum dia itu menjadi Islam, nah insya Allah itu akan dicatat dan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Begitulah cara Allah. Jadi harus difahami. Jadi tidak boleh kita itu menyepelekan orang hanya cuma orang itu belum Islam, ya nggak boleh mengejek, ya nggak usah ngejek, apanya yang mau diejek, biasa aja. Karena ada kuasa Allah di situ. Karena ada Allah yang berkehendak lah istilahnya, jadi nggak perlu, biasa aja. Jadi belajar untuk tidak marah. Kenapa? Marah ini saya sebutkan satu-satu aja. Kalau kamu itu ngomongnya ngotot, ya relatif batuk. Kalau enggak, rasa di sini itu gatel aja. Kan seperti itu. Kalau kamu itu mikirnya itu penuh dengan kejengkelan, ya pusing. Kan seperti tadi ya. Kalau kamu melihat sekitar itu jengkel, pilek. Kan seperti itu. Kalau kamu menyimpan marah, ya di dada sesak. Banyak hal istilahnya. Kalau marah di dalam pekerjaan terus-menerus, ya nanti stroke. Marah dengan orang tua yang disimpan sejak muda, ya bisa aja, kalau itu cewek ya bisa aja kanker payudara. Nyereweti orang tuanya sejak muda, ya normal aja kalau dia kena kanker serviks umpamanya. Begitu aja. Karena sampai sekarang juga nggak akan tahu itu kanker atau penyakit itu dari mana datangnya, nggak tahu. Kalau kita bilang itu dari Allah, ya, tapi dari mana? Nah, inilah ayatnya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ini Allah, dan ini dari kitab kita Al-Quran, kitabullah. Masa kita nggak percaya? Apa perkataan Allah kan seperti itu. Kalau kita nggak percaya, bukan kita. Kalau kamu nggak percaya, silakan aja. Kamu akan dinilai oleh Allah Ta'ala kafir tentang ayat itu. Seperti itu. Jadi kalau kamu merasa bahwa dirimu sakit itu karena Allah aja menginginkan saya sakit, salah lagi. Apalah? Banyak kan seperti itu. Iya, salah itu. Dia nyalain Allah berarti. Ini sakit dari Allah, ntar juga Allah yang nyembuhin. Ini sakit dari saya, nanti Allah yang kalau berkeinginan sembuh ya sembuh, kalau enggak mati kamu kan gitu. Karena banyak yang sakit mati ya. Iya benar. Jadi harus difahami seperti itu. Jangan marah bagimu surga, insya Allah itu betul. Jadi belajar untuk tidak marah dalam keadaan apapun, sehingga kita tidak terprovokasi dengan nafsu marah kita sehari-hari. Kita marah itu kan karena keinginan kita itu tidak terpenuhi. Ya? Betul. Coba kamu kalau marah. Kan keinginanmu nggak terpenuhi, jadi jengkel. Jadi tidak boleh ada alasan dah pokoknya. Iya, kalau kamu amati, iya ya. Apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Maksudnya apa yang harus dilakukan agar bisa terhindar dari sifat-sifat marah seperti itu, Pak Ustadz? Berpikir yang agak lebih panjang itu aja. Iya. Berpikir agak lebih panjang bahwa orang yang saya hadapi ini adalah penguji saya. Jadi memang harus belajar
berpikir yang agak lebih panjang aja, Berpikir seperti yang itu. lebih panjang. Karena yang kita hadapi itu kan ujian untuk kita sebenarnya. Menguji, jadi kita harus paham itu aja. Kalau udah tahu menguji, nanti kita cengar-cengir sendiri, ya, gitu ya. Kadang kalimat menguji itu suka lupa, Ustadz. Ya, normal kalau itu sih, normal, karena manusiawi ya. Tapi kalau istilahnya kita itu memahami bahwa Allah itu lebih dekat dari urat. Nah, di leher itu kan sebenarnya kita harus paham bahwa semua hal itu kita berbasis pada agama kita, sehingga kalau ada sesuatu itu ya, kita dilihat oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik lah, istilahnya belajar kan gitu. Jadi enggak perlu marah, sehingga kalimat jangan marah bagimu surga, la taktab walakal jannah tersebut itu bisa ada di kita, sehingga ya itu akan menjadi amal soleh kita, entah dengan istri, entah dengan anak, entah dengan orang lain, kan seperti itu. Dan juga jangan bikin orang lain marah. Jadi saya memang nggak marah, tapi bikin orang lain marah, kan ya sama aja. Itu kan masalah baru itu namanya. Jadi penguji dah. Jadi kok hobi jadi penguji? Salah juga itu. Ya salah juga, itu nggak boleh. Nggak boleh, ya. Makanya tidak marah itu memang insya Allah bisa menjadi jalan menuju surga. Karena dengan cara berpikir panjang itu nanti kan Allah memberikan hidayah, kan seperti itu. Terus lama-lama nanti ya yang kita kerjakan itu kebaikan-kebaikan, apalagi kita beriman kepada Allah Ta'ala, itu kan menjadi amal soleh. Dan terus akhirnya akhlak kita itu terasah seperti akhlaknya Rasul, kan seperti itu. Amin. Ya kan, jadi harus belajar. Jadi jangan menomorsatukan bahwa saya imam harus begini-begini, kecuali ada yang salah ya, aku imam nurut. Nah kan begitu. Kalau nggak ada ya udah santai aja. Pada tempatnya. Iya. Dan itu juga tidak marah ya Pak. Enggak. Disampaikannya ya. Enggak. Itu harus belajar. Mudah-mudahan bisa manfaat, karena kalau tujuan kita itu besok akhiratnya surga, ya belajar. Salah satu hadis tersebut, jangan marah apapun bentuknya. Dan mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.